Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KTNA beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para Bapak Ibu pengurus KTNA tingkat provinsi se-Indonesia, juga pengurus KTNA setingkat kabupaten se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malang, Bapak Ketua KTNA Kabupaten Malang, para hadirin peserta Rembuk Nasional KTNA tahun 2022. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di desa kami, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Tentunya satu kebahagiaan saya pribadi selaku kepala desa bisa bersilaturahmi dengan para Bapak Ibu saya hormati KTNA se-Indonesia yang saat ini mengadakan rembuk di tempat kami di Desa Pujon Kidul, tepatnya di Kafe Sawah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul yang menjabat sejak tahun 2011 hingga saat ini yang akan berakhir tahun 2023. Tentunya para Bapak Ibu saya hormati, sejak di awal tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KTNA Kabupaten Malang dan Bapak Kepala Dinas terkait sinergitas kolaborasi antara pemerintah desa dengan kelompok tani dengan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi desa. Salah satunya adalah di bidang agro. Jadi Pujon Kidul memang lebih fokus pada kegiatan agrowisata yang memang kami kemas menjadi satu konsep pariwisata mass tourism. Meskipun sejak awal di tahun 2014 Pujon Kidul sudah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata melalui SK yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Tentunya perkembangan zaman ada proses yang sangat panjang yang kami alami. Kami akhirnya menentukan titik fokus pada kekuatan agrowisata sebagai salah satu sajian atraksi wisata di desa kami. Para Bapak Ibu saya hormati, mungkin tidak lengkap rasanya ketika saya tidak menyampaikan proses perjalanan itu, langkah-langkah apa yang kami lakukan, ya, sehingga Pujon Kidul saat ini salah satunya menjadi kebanggaan kami sebagai tempat bagi rembuk KTNA nasional pada tahun ini. Nah, saya mau izin ke depan nggih, Pak, biar tahu slide-nya. Jadi para Bapak Ibu saya hormati, kami menekankan kepada pengembangan desa wisata karena memang SK desa kami adalah desa wisata. Tetapi tidak hanya bagaimana pariwisata itu menjual wisata berbasis buatan, tetapi keunggulan dan kekuatan desa itulah yang kami tonjolkan sebagai salah satu atraksinya. Bahkan di awal-awal desa wisata ini berkembang, yang tidak hanya menjual tiket, tapi kami lebih banyak menjual paket-paket wisata. Ya, paket wisata itu lebih banyak kepada wisata edukasi. Karena potensi di tempat kami, Pujon Kidul, adalah pertanian, peternakan, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat. Itulah yang kami kemas menjadi atraksi wisata edukasi. Bapak Ibu saya hormati, kalau kita lihat secara umum kekuatan desa itu ada di ini. 4 dimensi ini yang bisa sebenarnya kita create menjadi sebuah atraksi, sebuah potensi yang bisa digerakkan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, saya yakin desa mempunyai potensi agro, apalagi
tentunya bermacam-macam agronya. Ya, kalau Pujon karena berada di ketinggian 1000 mdpl tentunya lebih fokus dan pertaniannya lebih banyak kepada hortikultura, sayur mayur dan sebagainya. Kemudian peternakan di sini adalah sapi perah, gitu ya, lebih banyak di sana. Inilah yang coba kami kuatkan. Maka langkah yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengkaji, menganalisis, memapping problemnya apa dan sebagainya di bidang agro ini. Kemudian yang kedua, para bapak ibu saya hormati, kita semuanya yang tinggal di desa itu mempunyai kekuatan yang namanya budaya, potensi budaya. Ya, desa tumbuh dari sebuah akar budaya masyarakat. Sebelum ada negara Indonesia ada desa yang terbentuk karena kelompok dan kekuatan budaya itu sangat luar biasa. 74.000 sekian ratus desa se-Indonesia itu mempunyai budaya dan kultur yang berbeda-beda. Ya, jadi kekuatan inilah yang coba kami gali untuk menjadi satu kemasan atraksi, ya, dan kita gabungkan semuanya dengan agro dan sebagainya. Kemudian alam kita sudah tidak kita cacat lah, luar biasa. Indahnya di sini sejuk, di Aceh Tengah itu dengan kopinya yang sangat luar biasa, gitu ya, dengan danaunya. Di Jombang ada Segunung, ya. Saya kemarin dengan Pak Ramba itu sampai jam 2 pagi diskusi dengan beliau di Segunung, itu luar biasa, keren itu. Itu kekuatan desa itu dengan alamnya sangat luar biasa. Potensi ini sebenarnya yang bisa kita create untuk menjadi atraksi wisata. Para bapak ibu hormati. Kemudian yang terakhir adalah buatan, ekonomi kreatif. Di samping kita tadi ketika mulai masuk banyak sekali produk olahan yang macamnya itu berbasis pertanian. Itulah ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif masyarakat yang sebenarnya bisa kita jual menjadi paket-paket wisata. Dan semuanya ada di desa. Maka kata kuncinya para bapak ibu hormati, apa yang kami lakukan di Pujon Kidul adalah eksplorasi potensi, optimalisasi fungsi. Potensi ada, tapi optimalisasi fungsi apa? Kelembagaan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, mungkin panjenengan tahu kafe sawah sudah ramai seperti ini. Dulu yang ada hanyalah pendopo, di samping tadi yang Bapak Ketua Umum, Pak Kadis dengan pengurus itu jagongan. 2015 itu adalah pendopo tani yang memang mendapatkan CSR dari BNI. Yang awalnya adalah pendopo tani. Kami sudah punya paket wisata, ada kunjungan grup-grup dari sekolah yang memang konsen kami menjual di sana untuk makan siang dan sebagainya, untuk pertemuan kelompok tani dan sebagainya. Tetapi tuntutan lebih jauh lagi, kalau kita hanya menjual paket-paket ini kan satu bulan ya 4 kali 5 kali sudah banyak. Persoalan sosial, pemuda, tenaga kerja, urbanisasi terus melonjak, maka kami mengoptimalisasi fungsi dari kelembagaan inilah. Bagaimana lembaga kelompok tani beserta masyarakat bersama BUMDesa bersinergi pemerintah desa untuk bagaimana mengembangkan potensi ini. Maka kami bersepakat yang awalnya itu pendopo tani, kami buat taman-taman, kami lebih juga menarik mass tourism-nya. Wisata berbasis massal kami tarik untuk datang ke sini. Sehingga terjadi perputaran dan membuka perputaran uang yang luar biasa dan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Dan produk-produk pertanian di Pujon Kidul juga bisa dipasarkan di tempat ini. Ketika kemarin COVID itu kami betul merasakan dampaknya. Ya. Ketika harga pertanian sudah mulai jatuh, ya. Tetapi alhamdulillah sudah mulai buka lagi, gitu ya. Ketika sebelum pandemi omset kami itu bisa mencapai 15.435 juta dalam 1 tahun. Itu luar biasa para bapak ibu saya hormati. Petani tanpa harus pusing lagi bagaimana dia memasarkan produk-produk pertaniannya. Karena dulu sebelum jadi kepala desa, Pak, saya sering berdiskusi dengan teman-teman muda itu ya, yang bingung memasarkan produk-produknya. Kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di luar desa kami. Karena keterbatasan SDM itu menjadi masalah. Ya, saya masih ingat betul ketika mencalonkan diri jadi kepala desa itu diskusi dengan Pak Anam di hotel tempat saya kerja, Pak. Nyusun visi misi pembangunan itu ditantang sama Pak Anam. Sampai wanita, berani tidak? Ini salah satu misi jenengan itu, salah satunya adalah wisata desa wisata atau wisata desa, berani jenengan? Berani Pak Anam.
Kalau berani buktikan. Alhamdulillah beliau 2013 menjadi ketua BPD, Pak. Wah, kan keren, Pak. Anak itu pernah jadi ketua BPD saya, mengawal saya itu untuk menyusun perdes karena beliau kan dulu dewan, jadi enak, Pak, itu. Jadi membahas perdes itu saya masih ingat betul. Perdes pengembangan desa wisata judulnya, Pak. Tapi bahasnya jam 8 malam sampai jam setengah 3 pagi. Ngalah-ngalai perda, Pak. Itu luar biasa. Saya masih ingat betul itu. Tanpa honor. Tanpa honor, Pak. Ada, Pak. Kalau BPD ada, Pak. Ketua BPD Pujon Kidul. Tapi berakhir masa jabatan beliau di 2019. Nah, inilah para Bapak Ibu sekalian hormati, jadi optimalisasi fungsi kelembagaan kelompok tani yang ada di desa itu punya peran yang sangat luar biasa. Karena kekuatan desa itu adalah 4 hal ini: agro, budaya, alam, ekonomi kreatif, Pak. Nah, eksplorasi itu, kemudian optimalisasi partisipasi, Pak, dari masyarakat. Karena apa? Sejak awal konsep pengembangan potensi desa itu adalah desa wisata. Maka jangan keluar dari roh pengembangan desa wisata. Apa rohnya? Masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pengelola. Ya, makanya di perdes kami itu tadi betul sebutkan Pak Anam, tidak ada investor. Bahasa saya haram hukumnya investor masuk di desa Pujon Kidul. Semuanya investornya harus masyarakat, pelakunya harus masyarakat, pemiliknya masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah desa. Bapak Ibu sekalian hormati, lanjut lagi, Mas. Setelah adanya undang-undang desa, inilah kekuatan kita itu sangat luar biasa. Maka bagaimana antara kelembagaan yang ada itu kita bangun harmonisasi, kita bangun keselarasan untuk mengelola segala potensi yang ada itu, guna mewujudkan hanya satu visi misi pembangunan desa dengan potensi yang ada itu. Karena apa? Kadang persoalan antar kelembagaan itu berjalan sendiri-sendiri, tidak dalam satu komando kepala desa. Ya, harusnya senantiasa melihat pada visi misi pembangunan desa, mau dibawa kemana arah pembangunan desa itu. Lanjut. Bapak Ibu saya hormati, ketika di tahun 2021 adanya PP 11 ya, tahun 2021, maka fokus kalau kita ingin memerankan kelembagaan, apakah itu kelompok tani, apakah itu BUMDesa. Di tempat kami itu ada BUMDesa Sumber Sejahtera yang ada 11 unit usaha, meskipun berdiri tahun 2015, tetapi di dalamnya ada unit pertanian. Gitu nggih. Kami tidak harus punya lahan sendiri, kami tidak harus punya produk sendiri. Maka kami tekankan bagaimana mempercepat kemakmuran dan pergerakan ekonomi masyarakat desa itu yang pertama adalah konsolidasi, Bapak Ibu. Konsolidasi produk dan barang jasa. Jadi di sini ada pusat oleh-oleh yang itu bukan produk BUMDes tapi produk masyarakat, produk kelompok wanita tani, kelompok-kelompok yang berinovasi, membuat produk-produk yang menarik, tapi ditampung oleh badan usaha milik desa. Kemudian di sana ada juga satu lahan yang kami berikan fasilitas kepada kelompok tani untuk dikelola dan kami jual menjadi paket wisata edukasi. Ada pembuatan pupuk cair organik yang juga kami fasilitasi, dikelola oleh kelompok tani. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasi produk, barang, dan jasa masyarakat? Contoh, salah satu prasyarat adanya desa wisata itu adalah adanya homestay. Homestay bukan milik desa, tapi milik masyarakat. Ada 38 homestay yang dikelola masyarakat, tapi dikerjasamakan oleh badan usaha milik desa. Kemudian yang kedua, inkubasi usaha masyarakat. Bagaimana kami menjadi inkubator atas usaha masyarakat itu. Hadirnya dana desa, hadirnya kelembagaan yang ada di desa, yang itu kita danai melalui dana desa. Itu bagaimana menumbuhkan usaha masyarakat itu jauh lebih besar lagi. Jangan sampai ada BUMDesa, ada kelompok tani, tapi usaha masyarakat tambah mati, Pak. Kalau bahasa saya itu dolim.
Nggak boleh gitu ya. Maka bagaimana kita tidak boleh bersaing dengan masyarakat, tapi kita menjaga. Ya. Kadang sering bertanya, Pak, berapa besar PAD-nya? Kalau saya tidak melihat PAD-nya, Pak, berapa besar omsetnya? Karena begitu berbicara omset, perputaran ekonomi di desa itu sangat luar biasa. Tadi yang saya sampaikan 15 miliar 435 juta itu hanya yang dikelola BUMDesa. Padahal di sini lebih banyak usaha masyarakat. Kalau bisa kami total itu bisa 35 miliar, Pak, dari satu titik ini, satu kawasan 6 hektar di Kafe Sawah. Nah, kemudian para Bapak Ibu hormati, yang ketiga peningkatan kemanfaat dan nilai ekonomi. Ada manfaatan dan nilai ekonomi dari semua potensi yang ada, baik itu alam, budaya, religi, pertanian dan sebagainya, harus ada peningkatan nilai ekonominya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa. Karena apa sekarang ini kemarin disampaikan oleh tim inovasi Kabupaten Malang, inovasi desa itu lebih cenderung kepada peningkatan PAD dan peningkatan pendapatan asli desa. Bukan hanya sekedar tulisan inovasi itu, tetapi bagaimana upayanya adalah meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan asli daerah, Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat di slide kami itu ada bagaimana kontribusi dari Kafe Sawah itu untuk pendapatan asli desa, juga pendapatan asli daerah. Kami juga menyumbang pajak ke daerah itu ratusan juta, Pak. Nah, itu yang memang menjadi harapannya dari pemerintah. Karena apa? Ending dari semuanya apa yang kita lakukan dengan berbagai potensi yang ada itu, pertanian, peternakan, dan sebagainya itu adalah menuju kemandirian desa. Hadirnya dana desa itu adalah bentuk hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan desa-desa itu menjadi desa yang mandiri, para Bapak Ibu hormati. Saya lanjut lagi. Nah, kalau bertanya, Pak, langkahnya seperti apa? Kami punya 12 langkah yang ini saya tulis sendiri karena berdasarkan pengalaman saya selaku kepala desa. Dari desa yang biasa menjadi desa wisata dengan konsep pariwisata berbasis agro yang lebih mengedepankan masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pengelolanya. Tidak ada investor, kami menyusun regulasi, kami mulai dari nol. Ya, yang dulu orang tidak kenal Pujon Kidul. Bapak Ibu saya hormati, langkah yang pertama adalah kami petakan potensi dan masalahnya. Ini kata kuncinya, memetakan potensi masalah. Setiap masalah memiliki pasangan yang cocok, yang sepadan dan selaras dengan kebutuhan. Setiap potensi memiliki nilai guna dan dapat dikembangkan sebagai nilai ekonomis untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kami lakukan 2014. Kami turun ke masing-masing RT di 20 RT, para Bapak Ibu saya hormati. Kami ajak ngomong masyarakat dari semua lapisan. Bukan hanya melalui musreng bandes, tetapi kami turun sampai ke tingkat RT. Karena apa? Pemilik desa sesungguhnya itu adalah masyarakat. Saya itu hanya tenaga kontrak. Dikontrak 6 tahun. Ini akan berakhir 2023. Dan saya sudah ngomong, Pak Anam, saya tidak akan mencalonkan lagi jadi kepala desa. Cukup 2 periode. Biar regenerasi nanti akan Ya, belum siap, Pak. Belum siap. Banyak itu kalau persiapannya. Tapi saya sudah komitmen, Pak. Hanya 2 kali, Pak. Sudah komitmen, nggak mau lagi. Oke. Yang kedua, para Bapak Ibu saya hormati, membuat master plan. Dari hasil pemetaan tadi kami membuat master plan, Pak. Oke. Sehingga langkah step by step-nya itu harus paham gitu ya. Ya. Tanpa adanya master plan, mungkin kami tidak bisa seperti ini. Ya, saya ditanya mimpinya apa? Karena misi saya itu adalah memanfaatkan potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat serta pertanian menjadi kemasan wisata desa. Saya sudah niat menjadi desa wisata itu. Ya, maka dari sini para Bapak Ibu saya hormati, step by step langkahnya itu jelas gitu ya. Mana yang harus dicapai dan sebagainya. Mohon maaf, kadang sering di desa itu kalau sudah ada visi misi ketika calon kepala desa dan menjadi visi misi pembangunan desa itu hanya ditempel
dihafalkan, difotokopi untuk laporan. Tidak pernah misi itu tercapainya kapan, para Bapak Ibu saya hormati. Hanya janji saja. Tapi Pujon Kidul tidak seperti itu. Misi mana yang belum tercapai, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, tema pembangunan apa setiap tahun yang harus kita goalkan. Langkah yang ketiga adalah lanjut Mas, menyusun regulasi di tingkatan desa. Tadi sampaikan Pak Anam, kami menyusun regulasi. Ya, bukan hanya regulasi perdesnya itu bukan hanya perdes APBdes, tapi banyak hal yang bisa kami buatkan perdes. Ada hutan desa, sampai terkait budaya kami buatkan perdes, pengembangan desa wisata kami buatkan perdes, semuanya. Kemudian langkah yang keempat adalah sinergitas stakeholder, para Bapak Ibu saya hormati. Jadi secara keilmuan itu 5 pilar yang harus bersinergi. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua industri, BUMN, kemudian media, akademisi, yang terakhir masyarakat. Kami sinergikan itu. Ya, bagaimana masyarakat itu terus kami dorong. Karena apa? Ya, SDM kami terbatas. Kepala desa itu kan nggak mungkin mengcover seluruh wilayah itu. Maka peran masyarakat itu. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Malang? Tadi sampaikan oleh Pak Kepala Dinas, beliau masih di SDA, membantu kami membangun aksesibilitas, gitu ya. Masyarakat yang punya atraksi, kami menyediakan amenitasnya, sarana penunjangnya, tapi peran pemerintah daerah. Sekarang program Upland masuk di tempat kami, itu peran serta dari pemerintah. Ya, jadi harus linier. Saya itu senantiasa mengintip apa sih visi misi pembangunan Kabupaten Malang, itu yang coba kami gandengkan, para Bapak Ibu hormati. Bahasa saya begini, jangan sampai pemerintah Kabupaten Malang ke arah timur, desa itu ke arah barat, nggak nyambung, Pak. Ini dalam rangka proses percepatan pembangunan di desa, gitu ya. Kemudian langkah yang keenam, para Bapak Ibu, keenam ya, kelima. Yuk, Mas, lanjut Mas. Ini nggak nyambung ini. Trust building, membangun kepercayaan. Karena begini, para Bapak, kenapa saya munculkan ini? Kepercayaan itu akan tumbang karena satu hal. Dan ingat, kepala desa kalau berbicara di desa itu melalui proses demokrasi, Pak. Di sana ada lawan politik. Tidak semuanya itu pendukung dia. Tidak mudah membangun kepercayaan itu. Apalagi saat ini banyaknya anggaran yang masuk desa melalui dana desa itu akan menjadi pemicu dari distrustnya masyarakat kepada seorang pemimpin kepala desa. Di kelembagaan juga sama. Saat ini, para Bapak Ibu saya hormati, ketika desa dulu 1 miliar anggaran DD. Kalau kami total APBdes kami 3 miliar sekian gitu ya. Tapi kelembagaan BUMDesa itu ngelola 15 miliar, coba bayangkan. Kan lebih banyak lembaga. Belum lagi kelompok tani. Maka bagaimana trust building itu harus dibangun bukan hanya dari pemerintah desa, tapi di kelembagaan yang ada. Karena kita butuh dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, nonsen, omong kosong lah. Ini bisa terwujud. Saya tidak mampu mewujudkan itu, tapi masyarakatlah yang mewujudkannya, para Bapak Ibu. Lanjut lagi, yang kelima. Langkah kelima adalah keterbukaan informasi kelembagaan. Kita harus menjadi lembaga yang terbuka, karena kita terbentuk oleh masyarakat. Ya, kita milik masyarakat. Lembaga kita harus terbuka, semuanya harus ini. Jangan sampai terjadi satu perkataan dari masyarakat itu ngomong jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih, gitu-gitu ya. Ini bahaya, gitu ya. Jadi kalau di tempat kami, di semua unit yang ada, di 11 unit usaha dan di kantor pusat BUMDesa itu, setiap hari omset dari BUMDesa itu harus tertempel, Pak. Siapapun boleh ngakses BPD, semuanya. Nggak ada yang bertanya ke personal berapa omset hari ini, nggak ada, Pak. Berapa jumlah tamu, bahkan jumlah tamu saya kontrol dari HP. Kami bangun sistemnya itu per detik, ya, real time itu saya kontrol dari HP, Pak. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita. Kemudian langkah yang ketujuh, para Bapak Ibu hormati, pengelolaan potensi sesuai kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Ya, jangan sampai masyarakat butuhnya beras dikasih aspal. Nah, nggak nyambung gitu ya. Tahunya dari mana pertanyaan itu? Tahunya dari langkah yang pertama, memetakan potensi masalah, melibatkan masyarakat.
Munculnya kafe sawah dengan konsep agro itu berawal dari masalah, Bu. Saya dikeluhkan, Pak, anak saya itu loh nggak mau bertani. Kalau malam tidurnya pagi baru tidur. Kalau siang tidur kayak kelelawar katanya. Ya, lebih cenderung seneng kerja ke kota dan sebagainya. Saya mikirin gimana caranya gitu ya. Harus kita buka lapangan pekerjaan yang mereka bangga dengan dirinya menjadi orang desa. Bagaimana caranya itu? Ya, alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Itu berawal dari keluhan masyarakat, Pak, pendidikan anak saya mau dan nggak mau sekolah dan sebagainya. Itu keluhan masyarakat yang kami tampung ketika pemetaan potensi dan masalah. Kemudian kami jawab ini. Jadi, para Bapak Ibu saya hormati, langkah yang ketujuh adalah mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti halnya saat ini, ketika jalan usaha tani dibutuhkan, ketika wisatawan biar jalan-jalan sampai ke bawah, diskusi dengan petani, ya, interaksi langsung dengan petani, mereka itu senang sekali. Ya, experience bagi mereka gitu ya. Tapi bagi kita petani kan biasa, Pak. Tiap hari ya ketemu itu aja. Tapi bagi orang Surabaya, saya pernah ketemu itu tamu dari Surabaya itu sudah 6 kalinya ke sini. Jadi berangkat subuh, sebelum subuh dari Surabaya, sholat subuhnya di rest area, pagi sudah nyampe sini. Kebetulan hari Minggu waktu saya lari pagi keliling sawah. Kok sudah ada yang nongkrong di sini? Bapak dari mana, Bapak Ibu? Saya dari Surabaya, Pak. Bapak orang mana? Saya orang sini. Saya jalan-jalan aja. Kok pagi sekali? Langsung cerita. Saya sudah 7 kali ke sini, Pak. Gitu loh. Loh, apa yang menarik Bapak datang ke sini? Saya bisa ngobrol dengan petani. Saya bisa belajar bagaimana bertani yang baik dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sini orangnya ramah, Pak. Petaninya senang kita ajak. Bahkan ini saya dibawain tomat gitu tanpa saya harus membeli. Ini kan luar biasa experience bagi mereka. Ketika mereka datang ke kandang, belajar peternakan, memerah sapi dan sebagainya, belajar olahan susu, membuat yogurt dan sebagainya, itu experience sekali bagi mereka, Pak wisatawan. Karena mereka tidak memiliki itu. Ya, pengelolaan potensi sesuai kebutuhan masyarakat para Bapak Ibu hormati. Langkah yang ke-8, next Mas. Fokus pada pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu hormati. PR kita yang terberat adalah ketika berbicara pembangunan di desa itu lebih banyak kepada infrastruktur. Ya, tidak fokus pada pemberdayaan. Karena apa? Ya, yang dilihat kan infrastrukturnya, keberhasilannya itu. Tetapi pemberdayaan masyarakat itu akan menjadi faktor penentu sebenarnya untuk membantu tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka mengelola potensi desa. Nah, saya ingat betul ketika 2015 ya Pak Nam, 70% dana desa itu untuk pengembangan BUMDes dan pemberdayaan, Pak. Ya itu Pak Kades pokoknya ini berani saja gitu. Kita investasi, pokoknya ini berani, Bung. Sampai kuasa pengguna anggaran kata Pak Anam, tak dukung selaku ketua BPD. Akhirnya apa? Ketika kita fokus pada pembentukan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat, sekarang bisa kita nikmati. Ketika terbit PP 104 atau 109 ya, yang mengatur dana desa saat ini, minimal 40% untuk BLT DD, minimal 20% untuk ketahanan pangan, dan minimal 8% untuk penanganan COVID. Di saat desa yang lain tidak bisa membangun infrastruktur, kami masih bisa mengalokasikan karena kami punya pendapatan asli desa, Pak. Ya. Desa yang kan bingung, waduh saya nggak bisa. Kemarin apa urusan PMK ya? Wow, ribut itu sudah. Wah Pak, kami nggak bisa nangani. Gimana ketahanan pangan bisa nggak untuk PMK? Saya nggak usah banyak ngomong. Kami kumpul dengan ketua BPD, kami rapatkan. Karena apa? Kami sudah mengalokasikan 100 juta untuk kegiatan biaya tak terduga. Salah satunya kemarin untuk penanganan penyakit mulut dan kuku, Pak. PMK. Yang lain pada bingung, kami nggak bingung. Bu Inspektorat ya ketawa-ketawa aja, kalau pujian gitu nggak bingung. Nah, inilah manfaat dari bagaimana kita mengelola potensi desa tadi para Bapak Ibu nanti. Kemudian langkah yang ke-9, melestarikan kearifan lokal. Ya, kita bagaimana harus menjaga itu. Jangan sampai desa itu keluar dari kearifan lokal. Ini kekuatan kita para Bapak Ibu nanti. Nah, di zaman era modernisasi ini, kearifan lokal sudah mulai tergerus. Gitu ya. Hanya orang-orang sepuh, orang-orang tua yang kadang itu masih perhatian. Anak muda sudah mulai cuek. Tetapi dengan konsep yang memang ditata oleh pemerintah desa menjadi satu program kegiatan
program pembangunan, capaian dari target pembangunan itu, maka ini akan bisa terwujud. Saling asah, saling asih, dan saling asuh itu menjadi keharusan. Saya izin dulu. Oh gitu. Siap, Nji. Selamat berarti. Terima kasih, Nji. Pak Kadis, terima kasih atas rawuhnya. Selamat jalan, Nji. Izin karena beliau hari ini ada acara juga di Pendopo Pemkab Malang. Pemkab. Ada mutasi kayaknya. Iya, ada mutasi pejabat. pelantikan pejabat, bukan dimutasi, Pak Kadis tetap ini. Pelantikan pejabat, tapi beliau tidak ikut. Tidak ikut. Jadi kepala dinas pertanian. Iya, masih. Mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak sekalian. Nji, selamat jalan Pak Kadis, terima kasih atas rawuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mati, menjaga, merawat, merumat menjadi satu keharusan ketika di desa. Saling asih, saling asah, saling asuh, itu juga harus kita lakukan ketika kita di desa. Ya, jangan kita itu mentang-mentang punya undang-undang desa melupakan semuanya, enggak. Kita kembali kepada niat dan cita-cita leluhur pendiri desa ini. Sesepuh kita bagaimana ini? Rawatlah desa ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk anak cucu kita. Kemudian yang ke-9, ke-10 Bapak Ibu, menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya. Maka sejak awal jangan dikira Kafe Sawah ini adalah unit yang pertama kali atau yang kami usahakan dulu, enggak. Justru 2015 yang kami tata itu adalah air bersih. Ya. Karena apa? Di pemetaan masyarakat mengeluhkan air bersih. Yang kedua yang kami buat unitnya adalah pengelolaan sampah para Bapak Ibu hormati. Jadi kami mengelola sampah terlebih dahulu. Baru yang ketiga kami mendirikan Kafe Sawah itu di tahun 2016 bulan Oktober. Tanggal 23 itu kami mengawali pembangunan Kafe Sawah ini. Meskipun pendoponya itu ada sudah sejak tahun 2015. Kami fokus pada ini sampai kami itu sudah terbit perdes terkait hutan desa. Yang di lereng bukit itu 5,8 hektar itu sudah kami perdeskan menjadi hutan desa. Di Sumber Galing seluas 6 hektar Pak Nam ya. Itu pohon bambu semuanya dan sumber mata air itu juga kami perdeskan menjadi hutan desa. Kemudian di bawah sana itu juga ada sumber mata air dan itu lahannya desa 1,5 hektar juga kami perdeskan menjadi hutan desa. Itu fokus kami. Jangan sampai kita itu merusak alam karena kita sudah berpuluh tahun dihidupi oleh alam ini para Bapak Ibu hormati. Jadi keberlanjutan itu syaratnya 4, ekonomi, alam, dan budaya. Nah, berbicara terkait sustainable, berkelanjutan. 11 langkah kami adalah penguatan SDM dan kelembagaan. Ya, tadi saya sampaikan, kami lebih banyak itu SDM kami terus bagaimana ini? Karena apa? Ada banyak kewenangan kepala desa di undang-undang desa itu, puluhan kewenangan. Tapi saya yakin dan saya merasakan sebagai kepala desa tidak bisa menjalankan kewenangan itu sendiri, Pak. Saya butuh yang namanya lembaga untuk membantu. Contoh terkait pertanian, mengerjakan aplen itu bukan saya, Pak. Kelompok tani, Pak Nam ya. Itu kalau SDM tidak dikuatkan, amburadul Pak, kami nggak siap. Maka pengembangan pertanian berbasis masyarakat, berbasis organik dan macam-macam, ada kelompok tani muda, yes dan sebagainya. Siapa yang menjalankan kewenangan itu adalah kelompok tani, Pak. SDM harus kita kuatkan, gitu ya. Pokoknya urusan pelatihan, Pak, saya nggak pernah nolak. Usulan pelatihan kelompok, wis pokoknya danai. Saya sampai membuat paket C gratis di sini, Pak. Dibiayai oleh desa full paket C gratis. Karena SDM kami juga bermasalah, harus kami tingkatkan terus. Ya, sangat terbatas. Penguatan SDM dan kelembagaan menjadi hal yang sangat penting ya, guna menciptakan ritme, gerak, langkah dan harmonisasi yang selaras dengan arah pembangunan desa. Penguatan SDM dan kelembagaan. Potensi banyak, sudah kita nggak usah berbicara potensi. Kalau uang dana desa ada, persoalan adalah SDM para Bapak Ibu hormati. Ini persoalan utama kita. Kekayaan kita itu luar biasa. Kadang kita tidak bisa tahu cara mengelolanya bagaimana, sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah regenerasi, keterlibatan generasi muda. Di sini ada kelompok tani milenial, Pak Nam ya, anak-anak muda. Ya, yang saya dorong terus sampai itu loh lahan desa gunakan.
Kami bangunkan lab untuk apa? Pupuk cair organik buat organik. Saya support, Pak. Ayo. Karena apa? Saya sadar bahwasanya nanti saya tua. Semakin hari semakin bertambah umur saya, dan next time mereka akan menjadi generasi penerus desa. Pemimpin-pemimpin desa ini, dan saya akan titip anak cucu kepada mereka. Itu prinsip saya, Pak. Di BUM Desa itu 137 karyawan di tempat kami, Pak. Karyawan BUM Desa di 11 unit usaha itu. Yang usianya di atas saya kira 77, Pak. Itu ya paling termasuk Pak Giarta itu ya, Pak Anam ya. Itu paling 10 orang, Pak. Yang lainnya muda-muda di bawah saya semuanya, Pak. Direktur BUM Desa masih muda. Ketua unit wisata desa itu keponakannya Pak Anam itu malah jauh, itu Pras itu. Jauh di bawah saya, masih muda-muda semuanya. Ya, karena saya ingat membaca sebuah buku, Pak. Kegagalan pemimpin itu dua katanya. Ketika tidak bisa mencetak generasi penerus, dan ketika tidak bisa membangun sistem dengan baik, maka gagallah dia menjadi seorang pemimpin. Maka saya dengan Pak Anam tidak mau gagal menjadi pemimpin, Pak Anam ya. Yuk kita dorong ini anak-anak muda ini agar mereka menjadi petani-petani tangguh, petani-petani milenial yang bisa mengelola kelembagaannya, bisa mengelola potensi desanya dengan sebaik-baiknya. Regenerasi. Bapak Ibu saya hormati, 12 langkah sudah saya sampaikan. Kalau mau ingin duplikasi ini, Pak. Ya. Duplikasi ini, Pak. Jadi sinergitas gitu ya, membangun kebersamaan antar kelembagaan, penguatan SDM dan sebagainya, itu yang kami lakukan. 12 langkah kami mengembangkan wisata berbasis agro sehingga bisa terwujud seperti ini. Ini masih hari Sabtu itu di kisaran 1.500 pengunjung rata-rata. Kalau hari-hari biasa 200-400 lah setiap hari, dan itu bawa uang semuanya, Pak. Nggak ada yang nggak bawa uang. Semuanya bawa uang, tidak ada yang bawa daun jati, tidak ada. Ya kan, Pak? Jadi kan bawa uang kan? Bawa, mesti belanja, Pak. Iya. Karena gini, saya dulu gitu, Pak, saya nggak bisa bersaing produk kami, Pak, dan sebagainya. Saya berpikir, bukan barangnya yang kita bawa keluar, tapi pembelinya yang kita bawa masuk. Bagaimana caranya itu? Saya berpikir terus itu sejak tahun 2011, sehingga terwujudlah ini. Lanjut, next. Dampaknya para Bapak Ibu semati yang bisa dilihat ya, ketika konsep pengembangan pariwisata berbasis agro, kalau dulu itu di bawah ini nyewakan tanah kas desa itu 7.500.000 yang untuk kafe sawah itu, Bu, 1 tahun. Kalau PAD-nya Pak Anam itu paham lah, karena beliau mantan sekdes, Pak. Pendapatan asli desa kalau dari nyewakan tanah itu berapa? Paling 40-50 juta ya, 1 tahun. Itu pun ya agak susah-susah juga ya. Mau naik aja susah, Pak Anam ya. Kalau tanah desa disewakan. Tapi dampaknya 2018 PAD kami 712 juta 1 tahun. Meningkatnya ratusan. Kemudian tahun 19 1,7 miliar. Di saat dana desa kami hanya mendapatkan 1 miliar, Pak. Jadi lebih besar pendapatan asli desa kami daripada dana transfer dari pemerintah pusat. Pandemi turun, Pak, 1,4 sampai tahun kemarin 833 juta. Ya, tapi sekarang sudah mulai kembali lagi lah, mudah-mudahan. Kemudian sumbangan kami ke pemerintah daerah juga nggak main-main. Saya lihat ini aja, di tahun 2021 itu PAD kami 833 juta. Pendapatan asli daerah Kabupaten Malang mulai pajak 400 sekian, Pak. 50%-nya Pak kami setor ke kabupaten. Kami bisa menyumbang itu. Makanya kalau jalan nggak nggak cepat dibetulkan aksesnya itu, saya sama Pak Anam mesti teriak-teriak, rame aja itu. Wah, wis nggak ngurus ini. Karena apa? Kami juga nyumbang pajak. Kami juga membuka lapangan pekerjaan. 137 karyawan yang BUM Desa loh, Pak. Belum yang milik petani, milik masyarakat. Kami total data kami sampai ada ibu-ibu yang ojek wisata, jualan sayur dan sebagainya, 604 orang. Dalam satu kawasan ini yang menikmati kegiatan dari agrowisata ini, Pak. Coba bayangkan, dari 1.237 KK
50%-nya sudah merasakan dampak dari kegiatan agrowisata ini para Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasanya. Lanjut. Ini penyelesaian masalah sosial yang ada di masyarakat sebagai jawaban dari dulu masalah-masalah masyarakatnya disampaikan kepada kami. Lanjut lagi. Nah, ini beberapa, ini bonusnya Pak. Bonus dari apa yang kami lakukan dapat reward dari lintas kementerian, gitu ya. Mulai tingkat ASEAN, homestay, kemudian ISTA, macam-macam lah kami itu. Kami dapat penghargaan dari lintas kementerian ini. Kemudian next. Ini kemarin kami ditetapkan sebagai 7 desa wisata mandiri inspiratif dari Kementerian Pariwisata. Next. Terima kasih Bapak Ibu Subhati, sudah saya sampaikan semuanya proses Pujon Kidul, langkah yang kami lakukan. Tagline saya sama Pak Anam itu satu, make the impossible possible. Buat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena dulu ketika saya sama Pak Anam ini belum jadi BPD, apa sih desa wisata itu? Wisata agro itu apa sih gitu? Dicibir Pak, nggak mungkin gitu ya. Karena apa? Ya mereka nggak paham gitu ya. Ketika kita berbicara BUMDESA Pak Anam ya, makanan apa itu BUMDESA itu? 2015 harusnya bangun infrastruktur, kok BUMDESA yang dibangun, difokuskan. Tapi sekarang para Bapak Ibu sekalian, dampak dari itu orang bisa bekerja, tidak ada lagi urbanisasi. Semua menikmati dan satu mereka bangga menjadi orang desa dan bangga menjadi petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.